Oke, jadi gue lagi asik-asik ngoding, tiba-tiba di tag ke salah satu drama di grup WordPress Indonesia di Facebook tentunya. Langsung aja gue pengen baca tentang drama ini, jadi mungkin dramanya bisa digoreng-goreng juga. So, ada si thread author, katanya sedang cari full stack lah, buat job project web nih, kayaknya pakai WordPress. Deadline-nya itu 10 hari, dimulai dari tanggal 17 Maret. Dan sudah di DP sampai 20 hari ternyata nggak ada progres. Akhirnya kliennya si yang ngebikin post ini itu kecewa karena 20 hari nggak ada progres apa-apa. So bisa kita bilang bahwa si pembuat post di sini adalah selaku pemilik project yang ngelempar proyekannya dari kliennya dia. Jadi dia nyari developer untuk ngerjain proyekan yang dia dapat dari kliennya. Oke, jadi dia menawarkan diri ya, ngechat duluan di sini. Karena kan biasanya kalau kita nge-post job tuh ngasih tahu detailnya apa dan dia nge-approach kan sebagai developer nge-approach. Nah, ini dijelasin nih untuk kebutuhan projectnya apa, sebenarnya jangka panjang tapi pengen nyoba satu project dulu. Nah, ini webnya itu membership. Bisa pakai apa? Ditanya nih frontend sama backendnya. Terus developernya bilang PHP. Abis itu frameworknya bisa kode Igniter ataupun Laravel, which is bisa full stack ya, bisa FE dan BE, betul. Terus untuk front end dia bilang nambahin lain bisa pakai WordPress, Gutenberg, Elementor, Bootstrap, Tailwind, dan Vue.js. Nah lanjut, ini sepertinya udah mulai projectnya karena dia berlanjut di chat di WhatsApp ya. Jadi si project owner-nya ini nanya nih, progresnya gimana? Malam, ini bukan nggak digubris, tapi lagi ada task, diusahakan segera kirim. Besok pagi saya kirim. Gini ya guys, gua kasih note dulu. Ketika lu udah ngambil proyekan freelance, lu ngambil double job, anything else, nggak ada alasan lagi, lu nggak bisa pakai alasan lu lagi ada task di kerjaan full time lu, atau di kerjaan freelance lain, nggak bisa. Nggak ada istilah kayak gitu ya. Jadi, sangat tidak profesional ketika lu ditanyain progres sama klien, dan lu menggunakan alasan, sorry gue lagi sibuk sama kerjaan gue yang lain. Karena ya lu nawarin diri lu sendiri untuk ambil project ini, menyanggupi, otomatis harusnya lu bisa profesional, lu sadar bahwa betul-betul kalau lu bisa ngedeliver, minimal kasih update progress lah tiap hari gitu ya. Nggak usah yang sampai harus selesai dulu, mungkin lu bisa push dulu ke GitHub atau apa, gue nggak ngerti di sini kenapa nggak pakai GitHub atau lain sebagainya. Terus dia bilang sistemnya nggak harian, mau gimana ya? Nanti saya kirim aja, nggak apa-apa, bebas mau gimana. Tapi bisa owner tenang kalau. Nah, ini ya dari percakapan ini sih sebenarnya dari project owner itu udah membebaskan. Nggak tiap hari nggak apa-apa. Yang penting itu ada komunikasi. Nah ini penting ya. Poin kedua adalah komunikasi. Lu ketika kerja remote, freelance, nyari klien segala macam, lu itu harus dituntut untuk punya komunikasi yang respons. Yang cepat ya, fast response, responsibility, nggak bisa lalala lemot-lemot, nggak bisa. Dan ini yang gue benci lagi karena saya ngejar task lainnya juga. Nah, again, ketika lu kerja, lu nggak bisa pakai alasan lu lagi ngerjain task atau kerjaan yang lain. Itu nggak bisa ya. Ketika lu memutuskan untuk ngambil proyekan freelance, artinya lu menyanggupi bahwa lu bisa mengerjakan itu tanpa ada alasan ya lu lagi ngerjain apa-apa. Bodo amat. Kita sebagai project owner, business owner nggak peduli akan hal itu. Karena lu dibayar. Lu juga udah menyanggupin itu dengan akad di awal. Oke, next. Ini sepertinya dari developernya itu udah ngasih update progress. Masih buat di bagian rewind dan profile user. Nah, cuman di sini gua nggak ngeliat ada update apa ya. Kayak cuman ngasih tahu update komunikasi atau chat doang. Minimal lu bisa kasih video demo mungkin, screenshot, atau PR, commit, anything else lah. Jadi orang lain atau yang punya project juga nggak was-was gitu. Tahu, oh ini kelihatan progresnya, oh lagi nyicil bagian riwayat, oh ini profile usernya udah kelihatan segala macam. Itu kan bisa ya, kenapa sesusah itu gitu. Jadi nggak usah bertele-tele lah nyari-nyari alasan segala macam. Nah ini ditanya lagi progress gimana, ditanya lagi deadline-nya gimana buat update ke owner. Dia bilang ditanya lagi sama developernya deadline keseluruhan, atau terus dibalas lagi FE-nya aja dulu ya. Ini project owner-nya udah baik ya, udah telat dan dia masih oke kalau deadline yang ditanyain itu berkaitan FE-nya aja dulu. Ini nggak nuntut semuanya udah jadi nih. Terus next developer ngasih update lagi, minggu ini udah dikasih cek buat FE sama BE-nya 50%, sekitar Sabtu pagi kata dia janjinya. Nah, nanti kalau Sabtu pagi nggak ada progres, project owner-nya pengen ganti ke dev lain. Nah, ini wajar banget ya. Ini, aduh, gue pengen berkata kasar. Kayak gini, gue kalau jadi project owner-nya udah gue tinggal sih sebenarnya. Gue langsung nyari developer lain aja, gitu. Bodo amat. Nah, terus si developernya bilang jangan dulu, udah jalan soalnya. Ya, udah jalan tapi lu nggak ada tanggung jawab banget di sini, menurut gua nggak profesional banget karena lu nggak ngasih progress visual apapun, lu nggak ngasih code yang di push dulu atau apapun itu. Ini bikin trust issue banget. Terus ditanya lagi kan, ya bingung juga nih udah dikerjain apa belum, soalnya nggak ada update.
Karena tadi update-nya cuma by text doang kan. Nggak ada visual, nggak ada code-nya di-push sama sekali. Sedangkan si project owner-nya ini ditanyain terus sama kliennya dia. Nah, tiba-tiba developernya ngomong gini, ini goblok banget sumpah. Jalan tapi kurang pede. Ya lu kalau nggak pede buat ngambil project ini, ngerjain freelance, nggak usah ngambil, cok. Lu bisa, nih ya, gue kasih tahu lu semua yang pada ngambil freelance atau double job ya. Di awal, sebelum kick off project, make sure lu sanggup. Tanya sedetail mungkin tentang requirement-nya, udah jadi apa aja. Misalkan kalau yang legacy project ya, kayak lu ngelanjutin project, ataupun kalau misalkan lu mau bikin project dari nol, tanya sedetail mungkin tech-stack-nya apa, flow-nya seperti apa, kebutuhannya kayak gimana, acceptance goals, anything. Intinya adalah lu harus ngeyakinin diri lu sendiri bahwa lu sanggup mengerjakan ini. Nggak ada alasan lain. Nggak ada alasan lain. Karena lu nggak bisa pakai alasan udah ada kerjaan full time atau kerjaan lain untuk dijadikan alasan nggak update progress di project ini. Nah ini makanya masih repack beberapa fitur. Nah ini nggak jelas nih, repack beberapa fitur. Nggak ngerti gua. Ini udah di luar kesepakatan awal, estimasi 10 hari, udah 2 minggu lebih, ternyata nggak ada update dari si developernya. Kalau emang nggak ada cocok mengenai efek kan bisa didiskusin. Nah betul, again gua kasih tahu, komunikasi itu penting. Ya, sangat-sangat penting. Lu kerja sama orang juga butuh kepastian, nggak bisa cuman dijanji manis doang. Lu kira lu politik yang cuman bisa janji manis, kocak. Nggak bisa kayak gitu. Kalau ada isu langsung di raise up, ajak diskusi, ajak meeting, cari solusi bareng-bareng. Jangan memaksakan diri seolah-olah lu bisa nge-handle semuanya tapi ditanya progres nggak ada. Nih inilah ya developer tolol yang sok jago, double job, freelance, tapi nggak profesional, ini paling benci banget gue. Oke, nah di chat selanjutnya itu katanya dikejar sampai tuntas. Minimal FA-nya udah ke deploy, biar enak lainnya. Nah ini gue setuju. Minimal seminimal-minimalnya kan gue bilang, kalau ada update progress, jangan cuma by text lah. At least lu kasih screenshot. Paling bagus lagi lu push dulu, nyicil aja, push dulu. Jadi kelihatan lu lagi kerja. Nah, lihat lagi nih chatnya. Sore, update FA sudah login page, register, dashboard, partnership, dan lainnya. Mana? Orang cuma dikasih teks ini doang, nggak bisa ngeliat apa-apa, dia pun nggak bisa ngunjukin ke kliennya. Aduh, gua hampir speechless. Oke, next ya, update. Ini sebenarnya juga nggak ada. Ternyata di salah satu chat ini kayaknya udah dikasih screenshot. Ini ya. Aku cek ini cuma baru upload FA login doang. Saya cek juga cuma ada login page, nggak ada page lain. Emang dari awal nggak ada progress? Ada, tapi saya nggak sempat bukanya lagi bed rest. Lu kalau lagi bed rest, ngapain ngambil double job? Ngambil freelance job, gue. Tolol. Kenapa ya? Ini nih yang bikin developer Indo tuh jadi susah nyari kerja nih karena banyak ada orang kayak gini nih, bikin trust issue buat nge-hire developer Indo. Susahnya kayak gini. Nah, kok lain-lain ya Mas ngomongnya dari kemarin bilang lagi update sekarang bed rest tuh kan. Gue tuh udah paham banget ngeladenin orang-orang tipikal kayak gini tuh, ditanyain progress ABC, dia tuh pasti nyari-nyari alasan muter-muter permainan kata segala macam supaya kelihatan lagi kerja. Bro, gue di dunia industri software engineer itu udah 10 tahun lebih. Gue ketemu kayak gini tuh udah bukan hal asing buat gue. Gue bisa ngebedain mana yang beneran lagi dikerjain, mana yang kagak. Nah, terus tiba-tiba kurang cocok aja mungkin, Pak. Kurang cocok gimana? Makanya nggak apa kalau mau ke dev lain. Tadi di awal ditawarin buat ganti dev lain, nggak mau. Tiba-tiba sekarang kayak gini. Nah, gini ya. Ini, guys, dengerin ya. Hal-hal project freelance ini tuh nggak cuma masalah rugi di duit, nggak cuma masalah rugi di materi. Orang itu ada rugi di waktu, rugi di kepercayaan dia ke kliennya. Makanya, sekali lagi, buat yang nonton-nonton ini ya. Kalau lu masih goblok, masih tolol, ya belum jago, lu nggak ada waktu, nggak bisa ngebagi waktu, lu nggak cukup lah buat double job, freelance atau apa, nggak usah dipaksain, ambil satu aja, fokusin, udah fokusin aja, gitu aja pesan dari gue ini sih. Update ke depannya, itu tips ya, supaya menghindari kayak gini, dan gue videonya bakal gue bikin 2 sudut pandang dari business owner, gimana cara nyari developer yang baik, mungkin tepat, dan dari sisi sudut pandang developer gimana cara menjadi ya software engineer yang profesional lah, let's say kayak gitu. Gua nggak akan ngebahas di komen ya, karena komennya itu nggak make sense semua buat gua, nggak ada yang masuk, tol semua, jadi males banget, buang-buang waktu aja. Cuman ya that's the drama baru-baru ini yang sangat-sangat fresh. Gue berharap lu semua yang penonton gue, follower gue nggak ada yang kayak gini. Kalau lu nggak sanggup, jangan dipaksain kerjain, fokus ke satu kerjaan aja, sisanya lu pakai buat belajar. Oke? Ciao.